Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Zulham Adam. Jadi kali ini gue udah kedatangan ada sohib lama gue. Oke bang, kenalin lu, nama lu siapa? Oke ya, kenalin nama gue Diki Pratama, sohibnya Adam nih, teman lama gue. Temen lama. Iya betul. Oke, jadi kali ini teman lama gue ini si Diki. Dia akan menceritakan pengalaman dia saat mendaki ke Gunung Gede via Cibodas. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Oke sob, seperti biasa, sebelum gue mulai ke cerita dari Diki ini, gue pengen minta like, dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya channel ini lebih maju buat kedepannya, dan supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Oke, jadi sebelumnya gue akan menjelaskan sedikit mengenai Gunung Gede. Jadi Gunung Gede ini berlokasi di Kabupaten Cianjur dan juga Kabupaten Sukabumi. Gunung Gede ini memiliki ketinggian 2.958 meter di atas permukaan laut. Di Gunung Gede ini banyak sekali terdengar kisah mistis, orang hilang, bahkan sampai ada yang mendekap di pelukan Gunung Gede. Dan kali ini gue mendatangkan teman lama gue, Diki Pratama. Di sini dia akan menceritakan pengalaman dan kisah dia saat pertama kali mendaki ke Gunung Gede. Dan dia juga ngomong bahwa ini pendakian pertama dia. Oke, jadi langsung aja Dik, dimulai ke cerita lu. Jadi gimana? Jadi begini ya Dam ya, awal cerita gue pengen naik gunung itu karena Himam ngajak gue, sempet ngajak gue buat ngajak naik gunung. Dan akhirnya gue kehasut juga pengen naik gunung. Akhirnya gue sempet takut tuh di situ karena banyak berita-berita ya kan, banyak orang hilang lah, tewas lah, apalah dan segala macam. Akhirnya gue beraniin diri, gue buat naik gunung. Akhirnya gue ikut open trip tuh, open trip sama ada temennya Himam juga tuh. Terus ya udahlah, akhirnya gue putusin buat ikut. Gue juga pengen tahu lah gimana sih kita naik gunung tuh rasanya seperti apa. Karena gue terinspirasi dari lu juga kan, ngeliat Instagram lu di gunung kayaknya keren-keren nih kan. Akhirnya gue cobalah beraniin diri. Nah awal bulan September tuh akhirnya berangkatlah ke Gunung Gede via Cibodas. Berangkat dari sini jam 12 malam. Sampai sana jam 1:30 lah. Akhirnya sampai di base camp, pada prepare istirahat, ada yang tidur, ada yang makan. Akhirnya pas jam 4 itu bangun, prepare sholat subuh ya kan. Sholat subuh dulu. Itu kalau boleh tahu, waktu itu lu kan open trip tuh. Nah itu jumlahnya ada berapa sih? Kurang lebih ada 20 orang. 20 orang itu cowok apa ada ceweknya juga? Cowok ada 18 kalau nggak salah ya. Ceweknya 2. Ceweknya 2. Oke, jadi itu kan lu bangun subuh, terus habis sholat subuh tuh gimana langsung? Habis sholat subuh kita prepare. Habis prepare kita berkumpul untuk baca doa. Sebelum itu ada tim inti tuh jalan duluan. Namanya tim advance ya? Iya bener. Dia jalan duluan kan karena kondisi lagi weekend ya kan. Ngerinya nggak kebagian tempat, dia jalan duluan buat bikin tenda, masak dan segala macam biar kebagian tempat. Iya. Nah tim advance jalan duluan. Setelah itu jam 5-an, nah peserta-pesertanya itu berserta leader. Termasuk lu juga tuh? Iya termasuk gua, benar. Untuk berdoa buat mulai pendakian tuh. Mulai pendakian, berdoa. Akhirnya kita mulai jalan. Berarti di situ tuh lu tim advance itu dia jalan duluan, dan nggak lama kemudian baru dilanjut sama anggota-anggotanya. Dan termasuk lu juga tuh ya waktu itu. Nah pas lu perjalanan itu langsung gimana tuh jadi? Oke, jam 5 gue mulai pendakian. Setelah 1 jam 2 jam sampai tuh namanya pos Telaga Biru. Telaga Biru itu katanya dia bisa ganti warna, entah biru atau warna hijau. Sebelum nyampe Telaga Biru tuh di perjalanan tuh gue sempet dengar kayak suara hus gitu. Itu gimana tuh soalnya?
ya kayak orang lewatnya kenceng gitu, kayak di kuping gua, entah gua karena sugesti atau karena gua kurang istirahat atau apalah, yang jelas gua nggak pikirin tuh. Gua nyampe di Telaga Biru buat break dulu kan setelah 1 jam perjalanan. Dan di situ lu pertama lu cerita-cerita dulu nggak tuh ke teman-teman kalau lu ngeliat kayak hal-hal yang nggak enak lah, itu lu cerita nggak ke teman-teman lu? Enggak, gue lebih baik diam daripada, katanya kan lebih baik disimpan dulu, nunggu turun baru diceritain. Ya, benar. Oke, lanjut. Akhirnya semua peserta sama leadernya tuh break di pos Telaga Biru. Setelah 20 menit, 30 menitan lah break, akhirnya jalan terus sampai di Jembatan Panggung. Jembatan Panggung. Awalnya gue bingung tuh, kok ada jembatan. Pas gue lewat set, pas gue lihat, indah pemandangannya dari Jembatan Panggung. Gue sempat foto-foto dulu kan. Nah di situ gue tertinggal rombongan tuh. Gue di situ sisa swiper namanya Bang Bibiu, terus sama ada temen gue juga nama Fikri sama Jidan. Iya, lu berempat tuh. Iya berempat. Gue foto-foto dulu di situ. Nah tim yang depan tuh udah duluan dia. Setelah gue lewat dari Jembatan Panggung itu, setelah gue foto-foto, gue abadikan, gue nggak mau ketinggalan momen ini kan. Iya benar, bagus. Gue naik, setelah 10 menit nyampe lah tuh gue di pos Pancayangan namanya. Di situ ada leader dan peserta lainnya udah nungguin di situ. Akhirnya break 10 menit, kita lanjut jalan. Akhirnya kita nyampe di ada pos lagi tuh di atasnya, entah pos apa itu gue lupa namanya. Buat break lagi 5 menit sama nunggu yang di belakang juga ada ketinggalan. Akhirnya kita jalan lagi sampai kita di pos air panas. Ada itu udah lumayan jauh berarti itu ya? Iya, sudah nyampe. Di situ kita duluan tuh sama, seinget gua aja nih ya sama orang-orangnya, sama Imam, sama siapa lagi, rame itu. Sisa di belakang 4 orang. Kita tunggu di situ sambil, karena kita ngantuk ya kan, berame-rame. Akhirnya kita tidur dulu tuh. Kita gelar matras lah, apalah itulah segala macam. Itu lu berarti tidurnya itu sebelum air panas ya? Iya, sebelum air panas. Sebelum air panas kita tidur dulu di situ sambil nungguin di belakang. Setelah 1 jam kita nunggu nih ya kan. Akhirnya yang 4 orang itu datang buat break. Nunggu dia break dulu 5 menit. Abis itu kita jalan. Nggak jauh dari pos itu depannya ada air panas. Wah, kayak antara ngeri dan seru sih lewatin air panas itu. Gimana tuh? Itu kita jadi lewatin kayak air panas, air terjun tapi air panas, gimana sih gitu ya. Kita pinggiran itu udah jurang. Jadi agak-agak ngeri sedap juga. Ngeri sedap. Kita lewatin. Itu untungnya ada tali kan biar kita nggak kepleset. Itu jalannya licin juga sih. Agak licin. Akhirnya semua tim berhasil tuh lewatin. Kita naik. Nah, akhirnya gue sampai kandang batu tuh. Buat break 10 sampai 20 menit sama peserta lainnya, beserta leader dan sweeper. Setelah 10 menitan kita jalan tuh. Jalan dari kandang batu itu perjalanan 20 menit sampailah di kayak air terjun gitu. Kita buat break dulu di situ, break lagi, buka snack. Kita abadikan momen dulu di air terjun itu. Ada yang misah sih, ada yang mencar, ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sana. Buat yang sebelah sana buat foto-foto itu di air terjun. Foto-foto itu ada gua, Fikri, Imam, sama Jidan tuh buat foto-foto di situ. Setelah foto-foto, peserta lainnya yang sebelah sini tuh jalan duluan. Nah, setelah mereka jalan duluan, gua sempet duduk dulu tuh berempat berarti ya kan? Berempat gue duduk dulu buat istirahat lah. Istirahat lagi gitu ya. Terus, nah lagi hening tiba-tiba ada yang nimpuk nih. Gue nggak tahu tuh nimpuk siapa. Akhirnya di situ tuh gue berempat main salah-salahan. Kayak Imam nyalain si Fikri, lu nimpuk nih jangan jahil gitu. Terus gue juga sempet ikutan nih kan. Gue nyalain si Imam, biasanya si Imam jahil main nimpukan. Dia nggak ngaku tuh. Emang sebenarnya kayaknya bukan Imam tuh.
Akhirnya gua ada ngerasa panik tuh berempat. Berarti lu di situ tuh kayak lu lagi istirahat berempat terus kayak ada yang nyambit, sedangkan itu di antara lu berempat nggak ada yang nyambit berarti ya? Iya, padahal lagi diem-diem semua tuh. Tapi entah kenapa kita main salah-salahan. Yang nggak tahu juga ya kan. Namanya pada pusing, entah kecapean atau kurang istirahat atau suges. Ya udahlah, akhirnya kita lanjutin jalan tuh berempat, kita susul yang depan, kita bergegas tuh jalan, kita susul. Nah, di belakang itu masih ada sweeper namanya Bang Bibiu sama Alo. Halo ya. Nah, kita duluan aja. Kita bertemu tuh sama tim yang di depan. Setelah air terjun itu pokoknya treknya agak terjal lah, batu-batu, agak sulit juga. Nanjak mulu tuh ya? Nanjak terus, Terus? nggak ada bonusnya. Setelah 1 jam sampai 1,5 jam dari air terjun itu kita udah mendekati kandang badak tuh. Jalurnya udah agak landai lah, udah agak enakan, jalur udah landai, udah bonus. Nah, kita trek-trekan di situlah buat ngasih simbol yang di kandang badak itu. Di Marvels itu. Kita ngasih simbol buat kita udah deket. Akhirnya kita sampai kandang badak. Kita masukin tenda masing-masing. Waktu itu tuh lu sampai kandang badak jam berapa? Sampai kandang badak kurang lebih jam 3. Jam 3 sore. Jam 3 sore. Sampai di kandang badak tuh tim advance itu udah ada yang masak, udah mendirikan tenda juga tuh. Nah, kita peserta yang lainnya juga udah nyampe tenda. Akhirnya kita masuk tenda, kita bongkar yang ada di carrier tuh buat rapiin di dalam tenda. Habis itu kita disuruh makan tuh sama panitia. Disuruh makan, akhirnya kita makan bareng-bareng. Habis itu kita bebas lah mau ngapain aja. Tapi gue lebih milih tidur sih karena gue agak ngantuk juga ya kan. Kurang tidur ya? Kurang tidur, begadang. Akhirnya gue tidur di dalam tenda tuh berlima. Berlima. Itu ada siapa aja tuh yang lu inget? Yang gue inget semua sih. Ada si Fikri tuh, si Imam udah jelas-jelas di tenda lain, dia malah masuk tenda gua. Jadi lu padet ya? Iya, padet. Gue tidur nggak tenang tuh, ada si Jidan, Sadam sama gua. Gue di pinggir. Nah, bocah di tengah tuh gimana ya? Agak ribet juga tidurnya. Samping gua si Fikri juga tidurnya rese dia. Kadang sleeping bag gua kan karena dingin ya kan. Sleeping bag gue kadang ditarik, gue juga dingin. Akhirnya gue bangun tuh sama si Sadam. Untung si Sadam bangun juga. Gue milih buat ke kamar mandi, minta temenin sama si Sadam. Gue kamar mandi. Pas itu, Dam, gue ajakin Sadam tuh. Dam, lu bisa tidur nggak? Nggak bisa. Yaudah, gue akhirnya ngopi tuh di tengah-tengah. Di situ sisa gue sama Sadam doang sih. Gue berdua, akhirnya gue seduh kopi sambil ngobrol kecil lah. Akhirnya setelah dirasa udah nggak enak lah hawanya, kayak ada rasa apa gitu ya, dan hawanya juga udah hening. Dari pendaki-pendaki lain juga udah pada tidur, mungkin buat bergegas besok ke puncak kali ya, jam pagi-pagi lah. Akhirnya setelah gua ngopi-ngopi santai sambil ngobrol tuh, akhirnya gua masuk tenda ya kan. Gua tidur sama Sadam. Kembali lagi nih gua dumpel-dumpelan tuh berlima dalam tenda. Yaudah, gua paksain aja tidur. Setelah 2 jam gua tidur kalau nggak salah, si Sadam bangunin gua. Dik, ngapa Dam? Anterin gua dong, berak. Yaudah gua anterin aja dia. Gua nggak enak, gua anterin berak tuh. Akhirnya gua kamar mandi, dia masuk kamar mandi, gua suruh tunggu di luar. Gua sambil bawa lampu tuh. Nah, gue sambil nunggu di luar, gue ngerasa kayak ada di belakang gue tuh kayak ses gitu loh. Kayak apa tuh? Bentuknya ada bentuk apa? Kayak bayangan gitu, banyak yang lewat gitu. Terus pas gue ngeliat ke kiri kayak kebun gitu ya kan. Gue kayak ngeliat putih-putih gitu. Itu putih-putihnya apa, hamba kunti atau gimana? Kurang tahu juga, gue nggak langsung buang muka gue. Habis buang muka, gue langsung bacotan tuh ke Sadam, Dam cepetan Dam, gue udah gak enak nih. Iya Dik, sebentar. Setelah 5 menit tuh Sadam keluar, akhirnya
gue kembali lagi ke tenda. Berarti tuh dulu di situ nungguin si Saddamnya lumayan lama juga ya? Nungguin itu ya? Lumayan lama, Lama. 10 menitan lah. 10 Hmm. menitan gue kembali ke tenda. Udahlah gue tidur aja, gue nggak usah pikirin. Besok pagi kan harus bergegas lagi buat ke puncak. Puncak. Nah. Setelah itu jam 4 bangun buat preparean kita buat ke puncak. Dan di situ juga ada tim advance yang udah bangun dari jam 3 buat masak segala macam yang buat dibawa puncak tuh. Akhirnya jam 4 kita bangun semua, jam 5 kita jalan ke puncak. Dari Kandang Badak ke puncak itu kira-kira 2 jam lah, 2 jaman. Dalam perjalanan itu wah seru sih, lumayan seru. Akhirnya jalan sejam kita sampai di Tanjakan Setan namanya. Tanjakan Setan. Di situ agak ngeri juga sih karena tahu sendiri lah Tanjakan Setan gimana kan lu? Tahu Curam kan? lah ya. Curam. Di situ juga lagi badai. Badai kenceng tuh, angin kenceng. Akhirnya kita maksain buat ke puncak. Sebelum kita ke Tugu Puncak Gede tuh yang itu tuh. Kita bikin kayak apa buat kayak darurat gitulah, bivak namanya. Ya bivak tuh namanya. Kita buat dari tim panitianya masak tuh mie dan bawa dari bawah Nutrijel. Terus Kita makan dulu. Setelah makan 5 menit kita berunding dulu tuh mau ke puncak atau enggak. Pada deal kan puncak ada, tapi yang di dalam bivak tuh ada 2 orang kalau nggak salah, gue nggak inget tuh. Ada Bang Video sama siapa gitu lupa. Akhirnya kita jalan dalam badai tuh, angin kencang, kabut, badai banget tuh berarti. badai banget. Ketutup semua apa gimana? Ketutup semua, jarak pandang ya nggak jauh lah, 1 meter 2 meter lah segitu. Kita jalan, gue sempet ngeluh juga, bilang ke temen gue, bilang ke siapa ya gue lupa gitu. Udahlah kita nggak usah lanjutin aja kali ya, ini bahaya banget. Akhirnya masih dipaksain terus tuh. Pas sampai di puncak gue agak bahagia juga, tapi sempet dingin juga. Gue kaget tuh di atas puncak lagi badai gini ada yang ngecamp. Ada Terus 1 tenda 4 orang. Nah dia di situ juga prepare buat turun kali, nggak tahan kali dia. Nah di situ sekitar 30 menitan lah, foto-foto dan lain-lain. Akhirnya kita turun sampai di Kandang Badak. Sebelum sampai Kandang Badak tuh kita hujanan dulu. Hujan tuh. Terus? Dan lagi hujan gitu kayak apa ya? Kayak ngerasa hal-hal yang tidak diinginkan kayak datang lagi gitu. Gimana tuh? Kayak misalnya perasaan gak enak lah. Kayak misalnya kayak hawa-hawa ya gimana lah. Hawa gaib gitu. Hawa-hawa gaib lah. Gue sih cuek aja ya kan. Karena rame, gue nggak takut juga. Akhirnya kita sampai Kandang Badak jam 12-an. Akhirnya kita sampai di Kandang Badak. Sampai di Kandang Badak kita makan tuh. Makan. Nah sebenarnya ini open trip tuh ngadain ke Gunung Gede dan Pangrango. Perihal hari Senin itu gua awal masuk kuliah, jadi gue putusin hari itu buat turun juga. Setelah itu tuh hujan gede banget. Sambil nunggu hujan, gue prepare dulu tuh, masukin ke carrier. Packing istilahnya lah. Jam 3 akhirnya hujan tuh reda. Nah akhirnya bergegas buat turun. Sebelum turun itu yang lain itu kayak ngehasut gitu, udah nggak usah turun, hujan, udah nggak usah kuliah dulu, nggak apa-apa gitu. Udah gitu kan Paldi juga sama kayak gue. Awalnya hari Senin tuh awal dia masuk kuliah. Kira gue putusin buat turun tuh bertiga. Siapa aja tuh? Ada si Paldi sama Jidan Sama lu? terus gue pamit tuh ke yang lain, gue pamit bertiga. Akhirnya gue turun bertiga. Awalnya jalurnya landai kan, landai itu tuh Jidan sama Paldi lari tuh. Gue udah agak capek juga, ya udah gue ikutin aja lah daripada gue ketinggalan kan. Lari dia berhenti, akhirnya berhenti tuh dia. Ya udah agak
capek juga sih. Capek. Berarti lu di situ lu turun bertiga. Dan itu posisi masih agak gerimis-gerimis juga apa udah pure nggak ada hujan? Masih gerimis-gerimis dan Iya. gerimis-gerimis. Gue paksain aja daripada kemalaman turun kan kena malam. Ya udah, kita turun bertiga, kita sampai di air panas. Air panas tuh kayak kabut. Kabut tuh tebel, agak-agak tebel. Di situ gue kayak ngeliat kayak apa ya? Kayak wujud wanita gitu lah, putih gitu. Gue awalnya ngeliat, udah tuh gue sempet speechless kan, terdiam. Udahlah, gue abaikan aja, mungkin gue suges lah apa gimana lah, gue jalan aja lanjut. Biar panas tuh kayak gimana ya, pas turun juga licin di air panas tuh, ngeri, agak-agak licin. Hawanya juga beda tuh berarti ya? Hawanya beda, udah panas dari air panas itu dan lain-lain lah. Jalan akhirnya kita sampai di pos apa gitu, buat break dulu minum. Duduk tuh bertiga. Gue kayak ini tuh di pohon kok kayak ada yang goyang-goyang. Gue ngeliat ternyata monyet tuh sepasang. Dipasang. Kayak laki sama perempuan. Gue lihat, gue bilang tuh Paldi sama si Jidan. Pal, Dan, lu lihat nggak ada monyet? Oh iya, takut juga gue ngeliatnya. Ya udah, kita lanjut jalan aja, nggak bakal ganggu tuh kata si Jidan. Kita jalan, kita jalan tuh. Emang bener monyetnya nggak ganggu. Setelah monyet itu, kita turun terus. Nah di tengah perjalanan ini nih, agak-agak serem juga sih ini. Gimana tuh? Itu posisi udah malam apa Belum, time maghrib atau gimana? masih jam 4:30. Di tengah perjalanan itu gua kayak nengok ke belakang. Sempat nengok ke belakang, kayak ada bayangan hitam gitu, besar. Wah, kayak gimana ya? Susah lah dijelasinnya. Udahlah, gue lanjut aja. Di posisinya juga gue paling belakang itu. Berarti itu lu bertiga, lu paling belakang tuh ya? Iya benar. Terus. Gue paling belakang, gue jalan terus. Gue di jalan tuh kayak menghantui gitu pikiran gue, kayak udah aneh-aneh lah setelah itu. Aneh-aneh. Nah, di tengah perjalanan ini si Jidan kayak berhenti gitu, kayak ngeliat di pohonan kayak semak-semak lah. Kayak bentuk golok gitu, kayak melengkung gitu kan. Ya, terus diambil sama dia. Nggak taunya batang. Gimana tuh? Jadi kronologinya gimana tuh Jidan? Itu kronologinya pas lagi jalan. Tahu Jidan berhenti. Gue tanya kenapa Dan? Ini kayak ada golok gitu. Si Jidan ngambil, nggak taunya tuh batang. Si Paldi juga sempet nanya ada apa sih Dan gitu. Nggak tau ya kayak bentuk golok, nggak tau ya bukan golok, batang biasa. Itu emang awal si Jidan itu cerita nggak? Apa itu awalnya golok pas diangkat dia jadi batang, apa emang gimana tuh? Apa hanya sekedar salah lihat? Mungkin kayaknya dia salah lihat ya? Kayak dia ngerasa kayak hampir sama kayak gagang golok. Akhirnya dia penasaran kali. Dia tarik, nah ternyata itu bukan. Iya. Terus Akhirnya kita lanjutin jalan. Nggak jauh dari situ tuh gue kayak mencium bau sesuatu. Dan bau apa tuh? kayak bau apa sih, kayak bau apa namanya, kayak kamper gitu. Kayak ngawet mayat gitu. Di situ gue sempet nyium sampai bawah Pancayangan sebelum jembatan Panggung tuh. Itu berarti dia lumayan panjang ya? Dia jadi baunya ini ngikutin lo apa gimana? Kayak ngikutin gue. Dan kayak gimana ya, kayak misalnya gue nyium nanti hilang dikit, hilang bentar, kayak kecium lagi. Akhirnya kan gue nyampe di Pancayangan, gue buat break dulu tuh. Setelah break dari Pancayangan, gue ke bawah sempet agak masih nyium lagi tuh, agak-agak nyengat lah. Sebelum Pancayangan juga nyengat banget Bau mayat itu? Terus nggak tahu itu pikiran gue doang apa gimana gitu. Gue sempet nanya ke Jidan sama Paldi sih, karena dia nggak nyium. Kira ya udahlah, gue lanjutin aja jalan. Gue lanjutin jalan sampai jembatan Panggung tuh udah hilang baunya. Udah hilang. Itu jembatan Panggung lu jam berapa? Jam 5-an, 5 sore tuh. Kadang udah mendung. Dan di situ juga
gue ketemu pendaki dari Bekasi tuh di Jembatan Panggung. Di situ gue break dulu, duduk buat foto-foto lagi. Sayangnya tuh kabut, nggak kayak awal berangkat tuh, cuacanya mendukung. Gua duduk bertiga, ada tuh dari belakang yang pendaki dari Bekasi itu ngajakin foto juga. Yaudah akhirnya foto, jalan nggak jauh lewatin Jembatan Panggung tuh, nggak jauh dari Jembatan Panggung lah, sebelum Telaga Biru. Gue kayak ngerasa lagi nih, ngerasa kayak baunya muncul lagi, ada lagi. Udahlah ini kayak sugesti gue doang lah, gue pikir positif aja lah. Kecium tuh sampai Telaga Biru. Nah setelah dari Telaga Biru itu gue putuskan buat turun terus tuh. Dari Telaga Biru itu turun. Di situ tuh gue kayak ngerasa, aduh gimana ya, kayak ada yang lari gitu dari sebelah kanan gue, entah itu apalah, kayak lari gitu, set gitu. Situ gue, pikiran gue udah kacau tuh, kacau banget. Udah gimana ya, gue udah mikirin apa-apa lah. Itu berarti di situ, bentar Bang, maaf. Iya. Itu berarti posisinya di situ lu udah maghrib ya? Oh iya, udah maghrib. Berarti udah gelap. Oh iya, terus gimana? Di situ gue cuma mengandalkan center gue yang kecil tuh. Si Paldi dan Jidan itu nggak ada headlamp. Mengandalkan cuma center kecil tuh. Situ keadaannya gelap, udah gitu center kurang terang, kecil gitu kan. Gue jalan terus aja, gue paksain biar niat awal kan jalan cepet biar nggak ketemu gelap. Akhirnya ketemu gelap juga karena gue kecapean. Posisi itu udah ngandelin tenaga terakhir lah gitu istilahnya, udah kayak lemah letih lesu lah, Udah capek banget ya itu. udah capek banget. Terus Udahlah, nggak apa-apa lah, kita ketemu malam, kita beraniin diri lah bertiga-tiga juga walaupun di situ udah sepi banget. berarti itu posisinya lu juga ganjil ya waktu itu. Ganjil bertiga bertiga ya. doang. Terus Gue tetep tuh di posisi terakhir. Udahlah kita jalan bertiga. Nah kayak ada hawa-hawa nggak enak lagi nih. gimana tuh? Itu tuh nggak, gimana ya, carrier gue tuh kayak kerasa berat banget gitu, berat banget. Padahal awalnya enteng, gue nggak bawa lebih dari 10 kilo. Nah pas itu gue ngerasa kayak berat banget gitu. Kenapa gitu ya? Gila, gue cuek aja, gue jalan terus aja tuh, udah cuek aja udah. Nah nggak lama lagi gue ngeliat ada yang lari lagi di depan. Entah si Paldi sama Jidan ngeliat atau enggak, itu gue bener-bener kayak gimana ya, tuh dia nyebrang gitu, set. Itu kenceng tuh. Terus Agak gede juga. Itu gila, gimana ya, udahlah gue paksain terus aja, nggak usah mikir aneh-aneh. Gue sambil bacaan aja lah, ayat kursi lah apalah, gue bacain aja udah semua terus. Akhirnya kita jalan terus. Sebelum nyampe di bawah nih, si Paldi tau jatuh. Gue nggak tahu tuh jatuh gara-gara apa, karena di situ nggak ada kayak batu ngeganjel atau jalan licin atau apa. Tau tuh Paldi jatuh. Nggak tahu dia gimana lah, tau jatuh aja. Gue kaget tuh. Tau lu kenapa Pal? Nggak tahu, gue tau jatuh. Kaget juga gue, kayak ada yang nyandung gitu. Udah Pal, bangun aja, kita lanjut jalan terus aja. Lu masih bisa kan jalan gitu. berarti lu di situ pas Paldi jatuh nggak istirahat dulu apa? Nggak. Langsung lanjut pelan-pelan? Kita berhenti dulu lah 1 menitan, habis itu kita lanjut jalan lagi. Lanjut jalan terus jalan, akhirnya kita sampai di bawah tuh. Di bawah kita udah tenang dah, udah bersyukur lah. Itu lu sampai bawah jam berapa tuh kalau boleh tahu? Wah udah nggak fokus ke jam sih, dan pokoknya di base camp tuh gue ingetnya gue nyampe jam 8. Jam 8-an. Berarti nyampe tuh di bawah tuh ya, istilahnya di bawah 7:30 kurang atau lebih lah. Berarti tuh lu lama juga dari pos Telaga Biru ke bawahnya. Kenapa Lama tuh juga. yang buat lama itu kenapa tuh? Ya karena kayak ngerasa kayak lama aja gitu. Udah gitu kan kayak memanfaatin tenaga terakhir kan, setelah dari puncak terus langsung nge-push buat turun. Ya di situ kayak udah ngerasa capek aja gitu. Udah akhirnya ya begitu, jadi lama jalannya Jadi letoy juga ya udah letoy ya. juga iya.
Terus lu nyampe bawah sekitar berarti jam setengah 8-an Setengah lah. 8 tuh di itu yang kayak apa? Pos gitu. Iya kayak pos gitu Pos, yang ah. pos awal. Nah, Sampai setengah 8 kita jalan sampai base camp jam 8 lewat 10 atau 15 gitu. base camp bawah itu berarti di Walung ya. Bawah. Nah, Akhirnya kita sampai, kita putusin buat istirahat dulu sejam buat bersih-bersih, prepare buat pulang, terus makan dulu. makan Yang dulu. penting tuh kita makan, selesai makan tuh gue bertiga-tiga, gue kembali ke base camp. Akhirnya kita putusin buat pulang. Nah, pas lu di base camp itu, lu kan bertiga-tiga nyampe base camp. Nah, di base camp itu entah Paldi atau Zidan ada yang cerita-cerita nggak atau hal-hal yang dia rasa aneh gitu saat di base camp? Ya paling kayak Paldi doang tuh masih kayak kaget aja gitu dia, yang jatuh itu karena jatuh, dia kaget karena apa? Karena tau-tau jatuh aja gitu. Dia ngerasa sih kayak kakinya ada yang narik gitu, Ada yang ngomong gitu. kayak gitu ya dia ngomong. Dia akhirnya jatuh ya tau. Gue juga bingung, udahlah gue diem aja. Akhirnya gue ceritain tuh, gue juga Cerita kayak yang lu alami lah. yang gue alamin itu kayak cium bau kamper gitu, kayak bau mayat. Terus kayak ya yang lain-lain lah. Berarti setelah lu selesai semuanya di situ, lu bertiga-tiga langsung memutuskan buat pulang. Iya, mutusin buat pulang karena besok ada jam kuliah jam 8. Jam 8 pagi. Ya, sama kayak Paldi juga, dia dari Senin itu kayak ada itu jam awal kuliah dia. Kira putusin buat pulang aja. Di perjalanan itu kan gua naik motor sama Jidan. Jidan juga masih nggak habis pikir, yang dia kira itu kayak golok atau keris, tau-tau kok batang. Dia masih mikirin mikirin, Jadi kepikiran gitu dia ya? masih kepikiran di jalanan. Terus Ya udahlah, nggak apa-apa lah, sembari ngobrol, sharing apa yang gue temuin sama Jidan temuin di trek, biar nggak ngantuk juga pas balik. Ya udahlah, gua putusin buat lupain aja lah. lu sampai rumah jam berapa tuh? Jam 1 malam kok nggak salah deh. Berarti udah tengah malam banget ya lu? Iya bener. Nah, pas lu nyampe rumah itu, di situ lu masih kepikiran nggak sih? Lu pertama kali naik gunung, tiba-tiba lu udah ngalamin hal-hal yang janggal gitu lah. Lu sempet mikirin itu nggak? Sampai rumah tuh gua udah nggak mikirin buat prepare buat apa, benahin yang dari carrier gue itu. Gue cuma mikirin awal gue naik gunung kok gue kayak nemuin langsung hal mistis gini. Jadi bikin gue kayak apa ya, kayak kapok buat naik gunung lagi. Tapi di satu sisi gue kayak itu apa, seru gitu naik gunung. Itu kayak ngerasain gimana susahnya buat ngedaki gunung, terus gimana indahnya pas nyampe puncak, terus ya gimana ngerasain kebersamaannya lah antara sesama teman gitu, antara peserta lainnya gitu-gitulah. Berarti di situ cerita lu sampai di sini nih ya. Iya. Tapi untuk saat ini lu pengen lagi nggak naik gunung? Pengen lagi sih, Pengen lagi. asli pengen lagi. Sempat gue pengen pikir-pikir gitu, cuma ya gimana ya, ya Nunggu waktu hawa-hawa enggak. Gimana? Kayak rasa takut itu kadang-kadang datang ke diri gue, Muncul tiba-tiba lah gitu ya. jadi bikin gue kayak ngerasa takut gitu buat naik gunung lagi. Tapi di satu sisi juga gue pengen naik gunung lagi. Oke. Gitu. Berarti nanti lu naik gunung bareng gua. Siap. Oke, jadi cerita dari Sohib lama gue dari Diki Pratama sampai di sini. Dan jadi cerita lu udah selesai nih Bang ya? Udah. Oke. Menurut kalian gimana Sob? Gokil ini mah asli. Jadi ini Bang, gue makasih banyak buat lu Iya, juga sama-sama, yang Dan. udah nyempetin datang ke tempat gue ini dan buat Dam, Surabaya. menceritain kisah dan pengalaman lu lah. Intinya lu jangan sampai kapok ya buat naik gunung. Nggak akan kapok Oke, kali ini. ya jangan kapok. Oke Sob, makasih buat kalian yang udah dengerin cerita dari Diki ini sampai habis. Semoga cerita Diki ini ada manfaat buat kalian. Oh iya, buat kalian yang pengen menceritakan kisah atau pengalaman kalian di gunung dan ingin diangkat lah di channel ini, bisa langsung kalian hubungi ke Instagram gua atau ke email yang udah gue cantumin di deskripsi. Oh iya, terakhir banget nih buat kalian yang penasaran dan kepo sama si Sohib gue si Diki ini, bisa langsung kalian cek aja ke Instagramnya, ada di bawah sini. Oke, jadi Jangan lupa.
Jangan lupa di apa ya? Di follow. Di follow. Di follow. Oke. Gila. Semoga yang dikit ini bermanfaat buat kalian. Gue Zul Amadam dan ada sohib gue Diki Pratama. Sampai jumpa Sampai di jumpa. cerita selanjutnya. Subscribe Gan. Mantap. Mantap.